Hai, perkenalkan, nama saya Sartika Mayangsari Lumban Gaul. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Hai, perkenalkan nama saya Dewi Vanessa. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Nama saya Habib Salam Ma'udwa Sagala dari Akuntansi 5B. Halo, nama saya Regina Elizabeth Ringo-Ringo dari Prodi Akuntansi Perpajakan 5B. Halo, nama saya Dea Ruth Giovanni Huta Barat. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Cash Management Trust. Perusahaan-perusahaan yang melakukan Cash Management Trust. Yang pertama BRI dan yang kedua PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan partisipasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebesar 8%. Pengertian Cash Management. Cash Management System. Cash Management System adalah solusi layanan perbankan berbasis internet yang memungkinkan perusahaan melakukan monitoring dan transaksi keuangan sendiri secara langsung tanpa dibatasi tempat dan waktu melalui fasilitas online dalam rangka pengelolaan keuangan perusahaan. Perusahaan yang melayani dari kegiatan pengelolaan dana. BNI hadirkan solusi efektif dalam pengelolaan dana perusahaan saat ini. Keunggulan layanan menjadi salah satu pertimbangan nasabah untuk memilih bank yang dapat menjadi mitra dalam pengelolaan dananya. Terlebih lagi, nasabah korporasi membutuhkan jasa perbankan dalam mengelola operasional keuangan, serta dananya lebih praktis agar proses bisnisnya menjadi lebih efisien dan efektif, sehingga kebutuhan jasa transaksional banking berbasis e-channel menjadi mutlak diperlukan dibandingkan layanan konvensional. Aktivitas dari struktur dan manajemen pengelolaan dana. PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BNI selama ini dikenal sebagai institusi jasa keuangan yang berada di garda terdepan di Indonesia, yang kerap menyediakan berbagai layanan unggul terutama dalam hal pengelolaan dana. Sejak diperkenalkannya BNI Direct pada tahun 2010, kini segala bentuk layanan cash management dapat dilakukan secara elektronik. Sebagai sebuah online platform pengelolaan dana yang berbasis pada internet, maka perusahaan dapat mengatur kegiatan keuangan mereka secara real-time. Adapun layanan yang tersedia melalui BNI Direct antaranya adalah transfer management, mass payment, collection management, dan liquidity management. Kontes layanan cash management yang terintegrasi ini diharapkan dapat memudahkan setiap perusahaan maupun instansi pemerintah dalam mengelola kegiatan keuangannya. Terbukti banyak perusahaan migas dan multinasional asing yang tadinya menggunakan layanan cash management bank asing, sekarang beralih menggunakan BNI. Selain itu, BNI Direct juga dapat memberikan kemudahan kepada setiap perusahaan dalam mengambil keputusan yang terkait dengan manajemen pengelolaan dana dan informasi. Hal ini dapat membantu mereka untuk menentukan berbagai kebijakan strategis seperti melakukan investasi, pembayaran bertahap, membeli falas, pencicilan pinjaman, dan sebagainya. Kehadiran layanan BNI Direct sudah menjadi bagian yang penting dari perusahaan, di mana tidak lagi sekedar dilihat sebagai layanan dari bank. Hal tersebut sudah menjadi komitmen bagi BNI untuk terus menjaga serta meningkatkan mutu layanan tersebut. BNI telah memberikan layanan cash management lebih dari 1.800 perusahaan yang sebagian besar bergerak di sektor minyak dan gas pertambangan, transportasi dan manufaktur, serta 16.000 usaha kecil dan menengah. Struktur manajemen pengelolaan dana. Yang kedua, Public Unit Trust. Pengertian Public Unit Trust. Unit Trust dan Investment Fund adalah istilah-istilah yang memiliki pengertian sama dengan reksadana, yaitu bentuk investasi kolektif yang memungkinkan bagi investor yang memiliki tujuan investasi sejenis untuk mengumpulkan dananya agar dapat diinvestasikan dalam bentuk portofolio yang dikelola manajer investasi. Yang dimaksud portofolio efek adalah kumpulan atau kombinasi sekuritas, surat berharga efek, atau instrumen yang dikelola di Indonesia. Sekuritas-sekuritas yang diperkenankan untuk dibeli adalah yang mendapat pengesahan BPPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal. Perusahaan-perusahaan yang melakukan Public Unit Trust yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan bagian perbankan, yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BNI.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan atau trust. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, ini yang dimaksud dengan yang pertama, bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Yang kedua, kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan yang selanjutnya disebut trust, yaitu kegiatan penitipan dengan pengelolaan atas harta milik penitip. Ketiga, penerima dan pengelola harta trust yang selanjutnya disebut trustee adalah bank yang melakukan kegiatan trust sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Yang keempat, penitip harta trust yang selanjutnya disebut settlor adalah pihak yang memiliki dan menitipkan hartanya untuk dikelola oleh trustee. Yang kelima, penerima manfaat yang selanjutnya disebut beneficiary adalah pihak yang menerima manfaat dari kegiatan trust. Dalam kegiatan trust, trustee dilarang yang pertama memanfaatkan harta trust untuk kepentingan sendiri, yang kedua melakukan kegiatan di luar yang telah diatur dalam perjanjian trust, baik atas inisiatif sendiri maupun berdasarkan perintah tertulis dari settlor. Dalam Peraturan OJK Pasal 14, para pihak dalam kegiatan trust adalah bank sebagai trustee, settlor, dan beneficiary. Dalam Pasal 15, bank selain kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dapat melakukan kegiatan trust dengan memenuhi persyaratan. Yang pertama itu berbadan hukum Indonesia. Kedua, merupakan bank devisa dengan modal inti paling sedikit sebesar 5 triliun rupiah. Yang ketiga, memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko selama 6 bulan terakhir berturut-turut. Mencantumkan rencana kegiatan trust dalam rencana bisnis bank dan memiliki kapasitas untuk melakukan kegiatan trust berdasarkan hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Peraturan OJK Pasal 30, manajemen risiko kegiatan trust yang pertama, dalam melakukan kegiatan trust, bank wajib menerapkan manajemen risiko dengan berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Yang kedua, penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama, paling sedikit mencakup A. Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris serta dewan pengawas syariah. B. Kecukupan kebijakan dan prosedur. C. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern. Perusahaan-perusahaan yang melakukan superannuation funds ada perusahaan PT KAI Pipe Industri, PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan. PT Bank BRI menjalin sinergi bersama PT KAI. Penggantinya superannuation funds atau dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun yang dikenal juga sebagai program pensiun. Perusahaan yang melayani dari organ pengelolaan dana saat ini BRI adalah 3 terbesar dalam pengelolaan dana pensiun di Indonesia. Aktivitas dari struktur dan manajemen pengelolaan dana DPLK BRI sendiri telah dioperasikan selama 8 tahun. Program PPUKP ini memberikan keuntungan bagi perusahaan antara lain: 1. Dapat dikompensasikan atau diperhitungkan sebagai cadangan PSK 24 imbalan kerja atau pesangon. 2. Dana terbuka atas nama korporat. 3. Jumlah yang dibayarkan sesuai kewajiban perusahaan. Keunggulan DPLK BRI selain menyediakan pilihan investasi yang beragam, ada juga deposito, obligasi, saham, juga melakukan mengelola investasi yang transparan dan akuntabel.
Statutory Funds of Life Office. Perusahaan-perusahaan yang melakukan cash management trust yaitu BRI, PT Bahana TCW Investment, PT Kresna Asset Management, PT Trimegah Asset Management, PT BNP Paribas Investment Partners. Pengertian Statutory Funds of Life Office. Statutory Funds of Life Office merupakan salah satu perusahaan asuransi yang dilakukan perbankan dengan konsisten dalam perusahaan asuransi. Perusahaan yang melayani dari kegiatan pengelolaan asuransi, BRI menghadirkan produk asuransi dalam bank namun tidak mengubah tujuan bank. Ada beberapa agen yang menangani asuransi, di mana pihak bank tidak merespon banyak klaim dan resiko dari pihak agen asuransi. Investor yang menabung pada bank dan ingin melakukan asuransi akan mendapatkan beberapa prospek dan syarat untuk mereka pahami sebelum mendapatkan asuransi tersebut, dan salah satunya yaitu konsisten. Aktivitas dari struktur dan statutory funds, BRI hadirkan solusi asuransi, di mana mereka memiliki asuransi premi dan memiliki keunggulan layanan yang baik dan konsisten dalam pertimbangan nasabah untuk memilih bank yang dapat menjadi mitra dalam pengelolaan asuransi tua. Selain itu, nasabah membutuhkan jasa perbankan untuk mengurusi tanggungan asuransi tua, kesehatan asuransi kecelakaan untuk lebih efektif dan efisien dalam melakukan pembiayaan atau pembayaran sehingga pengelolaan dana nasabah tidak akan ribet dan keuangan juga tetap baik. Konsep layanan BRI dalam menangani asuransi yaitu mulai berkarir, keluarga muda, keluarga mapan, dan hari tua dapat melakukan kegiatan asuransi, di mana kegiatan tersebut terbukti sangat bermanfaat di masa yang akan datang apabila nasabah mengalami musibah dan kondisi keuangan yang tidak membaik. Pihak BRI juga memberikan pelayanan serta jaminan yang baik dalam menarik pihak perusahaan dan investasi untuk ikut dalam kegiatan asuransi tersebut. Kehadiran produk asuransi sudah menjadi bagian penting untuk pihak BRI untuk menarik perusahaan dan investasi untuk lebih tertarik menabung di bank ini, dan juga merupakan salah satu strategi yang dimiliki oleh pihak Bank BRI. Hal tersebut sudah menjadi mutu Bank BRI untuk konsisten dan meningkatkan kualitas dan layanan mereka. Memiliki pihak Bank BRI sudah bekerja sama dengan beberapa rumah sakit yang berada di berbagai kota, serta bekerja sama dengan perusahaan GoPay, Riva, dan perusahaan lainnya. Hedge funds. Perusahaan-perusahaan yang melakukan hedge funds. Perusahaan yang pertama, JP Morgan Asset Management, yang kedua, Renaissance Technologies. Pengertian hedge funds. Hedge funds diartikan sebagai sebuah portofolio investasi yang dikelola dengan agresif menggunakan strategi investasi yang advance, seperti penggunaan leverage, long, short, dan posisi derivatif di pasar domestik maupun internasional dengan tujuan menghasilkan return yang tinggi. Perusahaan yang melayani dari kegiatan pengelolaan dana, layanan BCA memberikan solusi yang tepat untuk pengelolaan arus kas perusahaan Anda yang terintegrasi dengan komunitas bisnis. Dengan demikian, berbagai aktivitas perusahaan Anda seperti mengelola arus keuangan, mendukung pengambilan keputusan bisnis, serta mengoptimalkan keuntungan perusahaan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan tepat. BCA berkomitmen untuk selalu membantu kelancaran bisnis Anda. Solusi yang inovatif dan pembaruan arus terus dilakukan tanpa henti untuk menjadi mitra yang terpercaya dan handal. Aktivitas dari struktur dan manajemen pengelolaan dana. BCA mempelajari dengan cermat perubahan kebutuhan nasabah dan menyediakan solusi sesuai dengan tren yang berkembang. Sejalan dengan perkembangan teknologi digital, BCA melihat adanya perubahan preferensi nasabah dalam bertransaksi pada beberapa tahun berakhir ini. Frekuensi transaksi perbankan melalui layanan digital BCA terus meningkat, sementara frekuensi transaksi melalui kantor cabang mengalami penurunan. BCA mengimplementasikan teknologi terkini untuk meningkatkan customer experience dan efisien operasional. BCA terus berupaya meningkatkan penggunaan layanan internet dan mobile banking yang merupakan channel yang lebih efisien dibandingkan dengan ATM dan perbankan cabang.